Pertandingan Timnas Voli Putri Indonesia melawan Filipina pada ajang SEA Games 2025 kembali menjadi bahan perbincangan luas di Asia. Bukan semata karena tensi tinggi di lapangan, melainkan karena ekspresi frustrasi Megawati Hangestri yang tertangkap kamera saat laga berlangsung. Momen tersebut langsung mengundang reaksi dari berbagai analis, termasuk analis voli ternama asal Korea Selatan, Jung Chul Lee. Sebagai sosok yang telah lama mengamati perkembangan voli Asia dan secara khusus mengenal karakter permainan Megawati, Jung Chul Lee menilai bahwa apa yang terjadi di lapangan bukanlah kejadian spontan tanpa sebab. Menurutnya, kemarahan Megawati merupakan akumulasi tekanan akibat ketimpangan peran dan kejanggalan sistem permainan yang diterapkan Timnas Indonesia. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Simak terus video ini sampai selesai. Jung Chul Lee secara belak-belakan mempertanyakan kecocokan Medioku untuk bermain bersama Megawati Hangestri dan pemain inti lainnya. Menurutnya, secara teknis dan pemahaman permainan, Medioku belum berada pada level yang sama untuk menopang oposit sekelas Megawati. Dalam sistem permainan modern, Megawati membutuhkan setter atau rekan yang mampu membaca tempo dan memberi variasi. Dari analisis saya, Medioku terlalu sering memaksakan skema yang justru mematikan momentum serangan Megawati, tegas Jung Chul Lee. Ia juga menilai keputusan menjadikan Medioku sebagai anak emas justru berpotensi merusak keseimbangan tim. Jung Chul Lee menyebut, dalam pertandingan melawan Filipina, beberapa kali Megawati terlihat frustrasi karena Medioku terlihat rusak dan akting. Ini bukan soal bintang atau bukan, tapi soal kecocokan. Medioku, menurut saya, belum pantas dimainkan reguler bersama Megawati Hangestri di level internasional seperti SEA Games, tambahnya. Nama Megawati Hangestri sendiri hingga kini masih sangat kuat di Korea Selatan. Sebagai mantan ikon Red Sparks yang meninggalkan jejak besar di Liga Voli Korea, setiap gerak-geriknya masih terus menjadi bahan pemberitaan. Jung Chul Lee menegaskan bahwa standar yang melekat pada Megawati pun berbeda. Megawati pernah menjadi simbol kekuatan Asia Tenggara di Liga Korea. Ekspektasi terhadapnya tinggi, termasuk soal profesionalisme tim yang mendukungnya. Ketika lingkungan tidak mendukung performanya, wajar jika muncul reaksi emosional, tutup Jung Chul Lee. Hingga kini, performa Timnas Voli Putri Indonesia tetap menjadi perbincangan hangat dengan Megawati Hangestri sebagai pusat perhatian. Namun, polemik soal kebijakan pelatih dan peran Medioku diprediksi masih akan terus mengiringi perjalanan Indonesia di SEA Games 2025. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi masih ogah membocorkan langkah karirnya pada masa depan usai menyabet medali perunggu bersama Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025 Thailand pada Senin 15 Desember 2025. Pevoli Putri asal Jember, Jawa Timur, tersebut saat ini masih berstatus free agent setelah memilih memutus kontraknya dengan klub Divisi 2 Liga Voli Turki, Manisa BBSK. Rahasia? Jawab Megawati kepada pertanyaan wartawan, seperti yang dilaporkan Antara di Huamak Indoor Stadium, Bangkok. Ya, nanti nonton nanti. Lanjut pemain berusia 26 tahun yang juga berjuluk Megatron tersebut. Sebelum sempat tanda tangan kontrak dengan Manisa BBSK, Mega sempat membela klub voli Korea Selatan, Daejeon Red Sparks, pada musim kompetisi 2023 per 2024 dan 2024 per 2025. Tahun ini, ia sempat membela Gresik. Di sisi lain, nasib Manisa BBSK malah jadi begini di Liga Turki setelah berbulan-bulan ditinggal pulang kampung oleh pemain asingnya, Megawati Hangestri. Sebaliknya, Megawati Hangestri baru saja membawa Bank Jatim, klub induknya berjaya di Final Four putaran 2 Livoli Divisi Utama 2025 pekan ini. 2 bulan sudah Megawati Hangestri pergi meninggalkan timnya, Manisa BBSK. Padahal Mega disiapkan untuk mengarungi kompetisi Liga Turki musim depan. Banyak penggemar yang bertanya, kenapa Manisa BBSK malah mengizinkan Megawati Hangestri untuk pulang di saat mereka lagi bersiap menuju Liga Turki. Apalagi, target yang diusung Manisa BBSK pada musim depan cukup berat, yaitu promosi ke Sultan Larligi, kompetisi voli putri paling bergengsi. Menanggapi hal itu, Megawati Hangestri angkat bicara. Ia mengatakan, jika ini merupakan kesepakatan yang telah terjalin dengan Manisa BBSK,
Dari awal itu, aku tuh sebenarnya nggak kepingin main di luar untuk tahun ini, kata Megawati Hangestri dikutip dari Instagram @bjtmvolleyball. Akhirnya Turki udah ngehubungin aku 5 kali. Dia kayak, bolehlah bantu kita, terang Megatron. Oke, tapi ada syaratnya, aku harus main di Livoli di bulan Oktober sampai November. Waktu itu kan masih belum diganti jadwalnya kan. Terus aku harus main SEA Games di Desember, aku bilang kayak gitu. Jelasnya, di Indonesia, Megawati Hangestri langsung dipercaya untuk menjadi oposit utama di Bank Jatim yang tengah berburu tiket ke Final Livoli Divisi Utama 2025. Total sudah 3 pertandingan dijalani Megawati Hangestri dan Bank Jatim. Hasilnya mereka menang 2 kali atas Raja Wali O2 dan TNI AU, serta kalah dari Gresik Petrokimia. Bahkan jika tren positif ini terus berlanjut, bukan mustahil apabila Bank Jatim bersama Megawati Hangestri akan menembus partai puncak Livoli Divisi Utama 2025. Sementara itu, nasib Manisa BBSK setelah berbulan-bulan ditinggal Megawati Hangestri justru tak terduga. Mereka bahkan sempat tak bisa main. Ketika itu, di laga pembuka Kadinlar 1 Ligi pada 4 Oktober silam, tim lawan yakni İzmirspor tiba-tiba mengundurkan diri dari kompetisi. Hal ini membuat Manisa BBSK yang sudah siap bertanding harus putar balik ke Tarik Almiskapali Yusme Hafuzu Vespor Salonu. Laga kemudian bersambung ke pekan kedua. Selaras dengan Bank Jatim yang diperkuat Megawati Hangestri, Manisa BBSK juga menang di debut mereka dalam kompetisi Kadinlar 1 Ligi. Tanpa Megawati Hangestri, Manisa BBSK berjaya atas Yesilyurt lewat pertarungan sengit dengan skor 3-2, 24-26, 26-24, 25-22, 25-15, 21-25, dan 15-11. Kali ini, Manisa BBSK mampu berlayar tanpa sosok Megawati Hangestri. Sebelumnya mereka sempat dibayang-bayangi dengan absennya Megatron. Kini, pelatih Gorkem Kazan tampaknya sudah punya pengganti yang sepadan. Firdevski Remici, yang berposisi sebagai middle blocker, sekarang digeser menjadi oposit. Melihat dari statement Megawati Hangestri di atas, kemungkinan besar dia baru akan kembali ke Turki paling cepat pada akhir tahun 2025 ini. Event SEA Games bersama Timnas Voli Putri Indonesia akan dia ikuti setelah Bank Jatim. Setelahnya, Megawati Hangestri bisa langsung kembali ke Manisa BBSK. Di sisi yang berbeda, sempat tertunda 1 pekan karena lawan yang seharusnya dihadapi pada match day. 1 musim ini, İzmirspor mundur, Manisa BBSK akhirnya unjuk gigi. Tim yang dilatih oleh Gorkem Kazan tersebut mengawali kiprah di Kandilar 1 Ligi 2025 sampai 2026 pada Sabtu 11 Oktober 2025 kemarin dengan bersua Yesilyurt. Bertindak sebagai tamu dan tampil tanpa diperkuat Megawati, Manisa BBSK menunjukkan permainan yang meyakinkan untuk mengamankan kemenangan dramatis. Pertandingan yang digelar di Yesilyurtspor Salonu tersebut berjalan 5 set penuh untuk kemenangan Manisa BBSK dengan skor 3-2, 20, 6-24, 24, 22-25, 12-25, 25-21, 11-15. Tensi laga sudah berjalan ketat sejak set pertama, di mana persaingan harus diseliasikan melalui deuce untuk kemenangan Yesilyurt. Kebangkitan ditunjukkan Manisa BBSK yang berstatus sebagai tim promosi musim ini dengan meraih kemenangan penting di set kedua, 20-5-22. Momentum emas tersebut berlanjut pada set ketiga, di mana Manisa tidak memberikan ruang kepada Yesilyurt untuk mengembangkan permainan. Hanya membutuhkan 1 set lagi, penampilan Manisa cenderung menurun pada set keempat. Yesilyurt pun memanfaatkan hal tersebut untuk bangkit.